Hati-hati saudara dengan lidah kita, hati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita ini menjadi seracun yang mematikan bagi orang lain. Ya, sehingga ya perkataan kita itu membunuh masa depan orang, membunuh talenta orang, membunuh karakter orang. Hari ini firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal yang ketiga. Surat Yakobus pasal yang ketiga mulai dari ayat yang ke-6. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata begini. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di dalam anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh dengan racun yang mematikan. Ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian. Iya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, dikatakan adalah di sini lidah adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara, berbahaya sekali ya ketika kita membaca ayat ini dengan cermat. Sangat-sangat luar biasa saudara. Di sini dikatakan lidah itu adalah api, ya. Lidah ini adalah api. Kenapa dikatakan lidah adalah api? Karena lidah itu bisa membakar. Artinya apa? Memegahkan satu masalah. Lidah itu bisa membuat orang, karena lidah bisa membuat orang bunuh diri, lidah bisa membuat orang patah semangat, ya. Sebagai contoh yang kita baca dalam perjanjian lama ketika 12 pengintai yang dikirim, 10 pengintai datang berkata, ya negeri itu memang bagus, tapi ya kita pasti tidak bisa masuk karena di sana itu banyak orang-orang yang raksasa. Kita pasti akan kalah. Ketika perkataan disampaikan kepada bangsa Israel lewat lidah 10 pengintai, apa yang terjadi? Mereka semua menangis dengan suara yang nyaring ketakutan, bahkan mengutuk Tuhan. Ini yang dimaksud dengan lidah itu adalah api, saudara. Ya, lidah itu api yang dapat membakar, ya, sesuatu yang kecil bisa menjadi besar. Ya, lidah itu adalah api dan ia merupakan suatu dunia kejahatan. Jadi jangan main-main dengan lidah, dengan perkataan kita. Karena ternyata lidah ini dikatakan dia merupakan suatu dunia kejahatan, saudara. Dan dia mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Ya. Jadi ternyata kita ini memiliki anggota-anggota tubuh, ada tangan, kaki, mata, telinga, hidung, ya, dan semua bisa membuat kita berdosa. Tetapi ternyata ada sesuatu yang seringkali kita tidak sadari yang ternyata itu kuasanya lebih dari semua yang lain, yaitu apa? Lidah, saudara. Karena lidah, karena perkataan bisa membuat orang tua dan anak bermusuhan, karena perkataan lidah bisa membuat orang perpecahan, karena lidah bisa menjadikan sebuah hubungan rusak, bahkan lidah bisa menjadikan perang dunia. Ya, karena perkataan yang salah. Makanya ayat ini tidak salah berkata, ya lidah ini adalah sebuah dunia kejahatan. Ya, yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Jadi lidah yang kecil ini dapat menodai seluruh tubuh. Sangat berbahaya, saudara.
Bukan cuma itu, dikatakan dia bukan hanya menodai seluruh tubuh, tapi dia juga bisa menyalakan roda kehidupan. Wow. Ya, lidah ini ya adalah dunia kejahatan. Bisa dikatakan di sana ya bisa menodai seluruh tubuh, tapi dia juga bisa menyalakan roda kehidupan. Lewat lidah ini kita bisa memberikan kehidupan kepada orang lain kalau yang kita perkatakan dari mulut kita adalah hal-hal yang baik. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan yang keluar dari mulut kita, maka dia akan menjadi sebuah roda kehidupan yang bermanfaat, saudara. Tetapi kalau tidak, dia akan menodai seluruh tubuh, bahkan menghancurkan hubungan. Ya, bahkan membuat hidup seseorang itu bisa hancur karena lidah. Ya, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, saudara. Ya, ayat ini berkata, ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tidak ada satupun binatang liar yang tidak dapat dijinakkan. Apa, saudara? Singa. Ya, kalau kita lihat di kebun-kebun binatang, singa sekarang dipakai buat pertunjukan. Dia takluk kepada pelatihnya. Ya, saya nonton di kebun binatang, singa disuruh duduk, singa disuruh salaman. Berarti kan gak ada satupun binatang liar yang buas sekalipun yang belum dijinakkan. Ya, ular bisa dijinakkan. Binatang-binatang buas yang lain, beruang bisa dijinakkan. Sekarang banyak dipakai buat main sirkus dan lain sebagainya. Tapi Alkitab berkata, ya, tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ya, semua binatang liar bisa dijinakkan, binatang buas bisa dijinakkan, tapi lidah belum ada seorang pun yang bisa menjinakkan lidah. Artinya apa? Bahkan orang yang rohani seringkali masih kepleset dalam perkataan, masih salah dalam perkataan. Ya memang, saudara, lidah ini ya nggak bisa kita kendalikan seluruhnya. Pasti akan ada sesuatu yang kita salah ngomong, salah berucap. Makanya ada lagu dulu bilang, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Ya, lidah ini tidak bertulang, jadi kata-katanya itu nggak terbatas. Ya, banyak orang berjanji nggak ditepati, banyak orang yang berbohong lewat lidah. Semua binatang buas bisa ditaklukkan, tapi belum ada seorang pun yang bisa menjinakkan lidah. Dan dikatakan di sana ya karena ya, ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Aduh, mengerikan. Ternyata lidah seseorang itu bisa menjadi racun yang mematikan. Seringkali tanpa kita sadari kata-kata kita yang menyinggung perasaan orang bisa membunuh imannya, bisa membunuh karakternya, ya bisa membunuh rohnya, saudara. Seringkali kata-kata yang dipakai orang tua kepada anak yang mengutuk bisa membunuh masa depan anak-anak kita tanpa kita sadari. Karena itu firman ini berkata lidah ini adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Hati-hati, saudara, dengan lidah kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita ini menjadi racun yang mematikan bagi orang lain. Ya, sehingga ya perkataan kita itu membunuh masa depan orang, membunuh talenta orang, membunuh karakter orang. Tapi biarlah kita pakai lidah kita untuk menjalankan roda kehidupan karena kita memilih untuk mengatakan hal-hal yang baik. Memang tidak bisa 100%, saudara. Ya, kalau kita ini berbicara itu terus tidak ada salahnya, itu enggak mungkin. Pendeta sekalipun masih tetap kadang-kadang salah dalam perkataan. Tapi biarlah kita mulai berlatih hari-hari ini. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Jangan ada perkataan sumpah serapah. Jangan ada kata-kata yang mengutuk, saudara. Ya, karena kita jaga saja, ya tidak terkendali lidah ini. Apalagi kalau kita nggak jaga. Dan sangat berbahaya, lidah ini bisa membuat orang masuk neraka. Lidah ini bisa membawa racun yang mematikan bagi orang lain. Makanya firman Tuhan bilang menurut perkataan engkau dibenarkan, menurut perkataanmu pula engkau akan dihukum. Ya, jadi
Ayat yang ke-9 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah pun kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jangan sampai mulut yang kita pakai memuji Tuhan itu juga kita pakai untuk mengutuk. Mulut yang kita pakai untuk menyembah Tuhan kita pakai untuk menyumpahi orang lain. Mengeluarkan kata-kata yang kotor bagi anak kita, bagi suami, istri kita atau siapa saja. Mari kita berlatih setiap hari kita mau berdoa, Tuhan jagai perkataanku. Jagai lidahku Tuhan agar aku hanya mengucapkan firman, mengucapkan kata-kata yang benar. Ampuni kami perkataan kami, ya kuduskan perkataan kami. Supaya kita berdoa lidah kita tidak menjadi racun yang mematikan, tetapi lidah ini menjadi lidah yang menjalankan roda kehidupan. Karena itu saudara, ucapkanlah yang baik, perkatakanlah yang baik, supaya kita menabur yang baik, kita pun juga akan menuai yang baik. Karena menurut perkataan engkau dibenarkan dan menurut perkataan pula kita akan dihukum. Tidak ada satupun yang luput dari hukuman Tuhan dan satupun yang tidak diadili. Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita perkatakan, satu saat harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.